Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 146-150. Bab 146. Bahaya manis dari nada yang terbangun. Langit Kraonis semakin pekat, tapi kilauan aurora magnetik justru membuat malam terasa hangat. Axel berdiri di tepi danau logam cair yang berkilau, tubuhnya diterangi semburat cahaya ungu dan hijau yang tampak bersinar terang di kulitnya. Mila datang tanpa suara. Tapi Axel tahu ia di sana. "Mengapa kau datang?" bisiknya. Mila mendekat perlahan. "Karena kau memanggilku." Bukan dengan suara, tapi dengan hatimu. Axel berjalan ke belakang Mila. Mila menoleh. Di matanya ada getar aneh, bukan dingin, bukan marah, tapi haus. Haus akan sesuatu yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ia berbalik sepenuhnya, tubuhnya kini menghadap Axel. Jubah putih keperakannya bergerak pelan. "Axel, mungkin aku benar-benar jatuh cinta padamu, maukah kau menerima perasaan ini dariku?" Ia merasa sangat yakin dengan kata-katanya, namun ketika tangan Axel menyentuh pinggangnya. Napas Mila langsung tertahan. "Aku tidak mengerti perasaan ini," katanya lirih. Axel memegang dagunya dengan lembut. "Kau tidak perlu mengerti. Cukup rasakan saja." Dan ciuman itu terjadi. Tidak ada paksaan. Tidak merasa ragu. Tidak lagi dingin. Bibirmu lembut, Mila, tapi ketika kau mencium balik, dunia runtuh perlahan. Tangan Axel bergerak ke punggungnya, menarik tubuh itu lebih dekat. Mila mengerang halus, suaranya bergetar seperti simfoni patah yang menemukan nadanya kembali. Jubah putihnya jatuh perlahan, mengungkap tubuh sempurna yang selama ini disembunyikan oleh kehormatan dan kekakuan. Tubuh yang tak pernah disentuh. Tapi kini, ia sendiri yang menuntunnya ke pelukan Axel. Tangan mereka saling mencari. Kulit bersentuhan dengan kulit. Nafas memburu. "Bolehkah?" Mila menunduk malu, namun tetap mengangguk seolah mengerti maksud Axel. Mila menggigit bibirnya sendiri saat Axel mengecup lehernya, lalu turun ke bahunya, ke dada yang bergetar ringan, dan akhirnya, ke tempat yang lebih dalam. Malam jadi saksi. Danau berkilau oleh resonansi gairah. Mila mendesah di telinga Axel, tangannya mencengkeram rambutnya. "Jangan menahan apapun malam ini, lepaskan saja semuanya Mila. Kau, bukan lagi Dewi malam ini. Kau, hanya Mila." Dan ketika tubuh mereka menyatu, bukan hanya planet Kraonis yang bergetar. Tapi juga seluruh getaran luka, cinta, dan rindu yang telah tertahan ribuan tahun. Tubuh Mila melengkung sempurna, menari dalam pelukan Axel. Suara yang keluar dari bibirnya bukan senandung. Tapi rintihan lembut. Yang bahkan langit pun tak bisa mengabaikan. Dada mereka menyatu. Napas jadi satu. Irama tubuh mengikuti irama jiwa. Mila menjerit pelan, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya tahu. Apa itu mencintai dan apa itu dicintai. Dan malam itu. Planet Kraonis menyimpan satu simfoni baru. Simfoni tubuh dan jiwa yang meledak dalam kesatuan yang hanya mereka berdua yang tahu nadanya. Malam itu belum selesai. Axel membaringkan Mila di atas hamparan lembut lumut magnetik yang bercahaya pelan. Cahaya ungu kebiruan memancar dari bawah tubuh mereka, seolah planet Kraonis sendiri ikut merestui penyatuan itu. Mila menatap Axel, rambut peraknya berserakan, dadanya naik turun cepat, pipinya merah untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. "Jangan terlalu lembut," bisiknya. "Aku sudah terlalu lama tidak merasakan apa-apa, biarkan aku hidup sepenuhnya malam ini." Axel tidak menjawab dengan kata. Ia menjawab dengan tubuh. Dengan ciuman. Dengan cengkeraman halus di paha Mila, dengan gerakan pinggul yang pelan namun dalam, menusuk hingga ke inti keberadaannya. Mila menggigit bibir, menahan gelombang yang datang bertubi-tubi. 1, 2. Tubuhnya bergetar hebat saat Axel menyentuh titik yang membuatnya menjerit. Suara itu, suara Mila yang mendesah, bukan sebagai senjata suara, tapi sebagai wanita yang mencintai, menggema sampai ke langit. Petir menyambar di atas mereka. Kutub magnet berdenyut. Axel membisik di telinganya, "Malam ini, tidak ada simfoni yang lebih sempurna dari tubuhmu." Mila memeluknya erat, tubuh mereka semakin menyatu, seperti tidak ada lagi ruang antara satu nada dan nada berikutnya. Dan ketika akhirnya puncak itu datang, tubuh Mila melengkung sempurna, seluruh kulitnya menyala dalam resonansi murni. Ia menjerit nama Axel dengan suara pecah, suara manusia, suara wanita yang kini hidup untuk pertama kalinya. Napas mereka tak menentu, keringat menyatu, namun mereka tak melepaskan pelukan. Mila menyandarkan kepalanya di dada Axel, mendengar detak jantungnya yang kuat. "Jadi, begini rasanya, dicintai." Bisiknya pelan. Axel mengusap rambutnya. "Dan mulai malam ini, kau tak akan pernah sendiri lagi." Langit Kraonis cerah. Dan dari dalam tanah, bunga magnetik pertama dalam ribuan tahun, mulai mekar. Sebagai simbol bahwa Mila, sang Dewi Nada Dingin, telah mencair. Bab 147. Kebangkitan tersembunyi, Awakening Catherine. Langit planet Kraonis kembali redup.
Setelah percikan hasrat dan bisikan sunyi antara Axel dan Mila, udara sekitar terasa berat, seperti menahan gema yang belum sempat dilepaskan. Namun bukan hanya mereka berdua yang berubah. Catherine berdiri terpaku di kejauhan. Nafasnya tersengal, bukan karena kelelahan, tapi karena sesuatu di dadanya yang terasa retak. Ia melihat Axel dan Mila dari kejauhan, lalu menunduk. Jemarinya mengepal. Hatinya berdebar tak karuan, bukan karena cemburu, tapi karena sadar, ada suara yang lebih dalam di dalam dirinya. Suara yang selama ini ia bungkam. Kenapa, hatiku panas begini, bisiknya. Langkahnya terayun ke tepi tebing, lalu, tanpa sadar, tanah di bawahnya merekah. Resonansi magnetik seolah merespons konflik batinnya. Catherine tersedot dalam cahaya ungu yang berdenyut, dan tubuhnya lenyap ke dalam celah Kraonis. Titik. Di dalam dimensi magnetik Kraonis, Catherine mengambang di tengah ruang hampa yang berkilauan. Di sekelilingnya, ribuan notasi musik melayang, namun tak ada suara. Hening. Tapi bukan kesepian, ini adalah gema dari jiwanya sendiri. Di mana, ini? Dari kegelapan, muncul siluet. Sosok perempuan, menyerupainya. Namun dengan rambut lebih panjang, mata lebih tajam, dan aura lebih liar. Catherine, versi dirimu yang selama ini kau kunci. Yang tidak ragu, tidak takut, dan tidak menunggu izin untuk mencintai. Catherine terpaku. Kau siapa? Aku adalah kau. Yang menolak jadi bayangan. Aku adalah simfoni hampa dalam dirimu, kekuatan dari darah ibumu yang kau tolak. Aura ungu mulai membalut tubuh Catherine. Jubah putihnya bergetar. Dari dadanya, muncul kristal magnetik berdenyut, lalu meledak dalam cahaya. Suara dari langit hampa itu menggema. Jika kau ingin memiliki tempat di sisinya, maka buka hatimu. Terima bahwa cintamu adalah kekuatan. Tiba-tiba, tubuh Catherine terserap dalam arus cahaya. Ia menjerit, bukan karena kesakitan, tapi karena beban yang selama ini ia sembunyikan akhirnya meledak. Aku mencintainya. Dan aku tidak akan mundur. Ledakan ungu keperakan menghancurkan ruang itu. Bab 148. Resonansi yang tak terelakkan. Langit planet Kraonis belum sepenuhnya pulih dari ledakan energi sebelumnya. Kutub-kutub magnet masih menyala samar, meninggalkan percikan halus di udara seperti sisa api dari simfoni yang tak sempat usai. Axel dan Mila masih dalam pelukan panjang, menyatu dalam irama yang belum reda. Desahan Mila melayang lembut di antara bisikan angin, namun dunia di sekeliling mereka mulai bergerak. Dari kejauhan, dua cahaya lain mendekat cepat. Evelyn dan Vania, ditarik oleh gelombang resonansi yang begitu kuat, hingga tubuh mereka sendiri menggigil dalam ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Mereka tiba, tepat saat Axel mencium leher Mila dengan lembut, dan Mila membalasnya dengan rintihan penuh getaran. Evelyn berdiri terpaku. Vania menggigit bibirnya, tatapan matanya seperti terbakar. Tidak adil, gumam Evelyn lirih, dadanya naik turun cepat. Aku juga ingin merasakannya, bisik Vania. Axel baru sadar kehadiran mereka, namun belum sempat berkata apapun. Kedua wanita itu sudah melangkah maju. Evelyn menarik wajahnya dekat. Kami juga memanggilmu, Axel. Ciuman itu terjadi tanpa peringatan. Basah, panas, penuh tuntutan. Sementara Vania menyentuh Mila dari belakang, menggoda lembut, menjalin resonansi yang tak lagi bisa dipisahkan dari tubuh maupun emosi. Namun saat ketiganya mulai menyatu dalam irama baru. Langit tiba-tiba bergetar lagi. Dua bayangan lain muncul di cakrawala. Lilian dan Olivia. Mereka datang karena merasakan ledakan magnetik dari jauh, dan terkejut oleh pemandangan di hadapan mereka. Lilian membuka mulut, tapi tak ada suara. Olivia memejamkan mata, wajahnya memerah. Namun bahkan sebelum mereka melangkah, sebuah cahaya keperakan meledak dari arah kutub. Angin magnetik menarik semua perhatian. Catherine muncul, melayang perlahan, tubuhnya dibalut aura ungu metalik, rambut panjangnya berkibar liar dalam medan gravitasi yang runtuh. Sayap energi di punggungnya menciptakan gelombang suara tak terdengar, namun terasa hingga ke tulang. Axel terpaku. Mila menoleh pelan. Evelyn dan Vania mundur setengah langkah. Catherine menatap mereka semua, mata kirinya menyala dengan energi magnetik, tapi wajahnya lelah. Napasnya tak beraturan. Tubuhnya ambruk tiba-tiba. Tanpa sempat bicara satu kata pun. Catherine. Axel segera melesat, menangkapnya sebelum menyentuh tanah. Tubuh itu panas, namun juga rapuh. Ia menggigil dalam dekapannya, dan dari bibirnya keluar bisikan sangat pelan. Axel. Mereka membaringkannya di atas bebatuan lunak bermagnet tinggi, tubuhnya berkeringat dan jubah putihnya basah oleh resonansi yang belum stabil. Evelyn segera meletakkan tangan di dadanya. Jiwanya terguncang hebat. Dia meledak terlalu cepat. Kekuatan magnetik tidak terkontrol. Kita harus bantu dia, ucap Vania. Atau tubuhnya bisa hancur dari dalam. Axel menggenggam tangan Catherine, memejamkan mata. Kalau itu yang harus kulakukan, maka aku akan menyatukan resonansiku dengannya. Membantu dia menstabilkan getaran jiwa. Mila menatap Axel dalam-dalam. Apapun yang terjadi, kami bersamamu. Cahaya keperakan menyelimuti mereka. Lilian dan Olivia hanya bisa menahan napas, menyaksikan Axel perlahan menyalurkan energi ke dalam tubuh Catherine. Tubuh Catherine bergetar hebat. Jari-jarinya mencengkeram dada Axel. Matanya terbuka,
Penuh air mata, namun juga bersinar tajam. Axel, aku ingin. Tenang, aku di sini. Seketika itu, ledakan resonansi magnetik meledak di seluruh kawasan. Gelombang gravitasi mendadak tenang, seperti akhirnya menemukan pusat keseimbangannya. Catherine membuka mata sepenuhnya. Kau sadar, gumam Axel, mengelus pipinya. Namun Catherine menarik wajah Axel lebih dekat. Tatapannya menggelegak. Aku tidak hanya sadar, aku lapar, Axel. Hati, tubuh, dan kekuatanku, semuanya butuh kau. Suara Catherine kini lebih berat, lebih dalam, dan begitu dewasa. Di permukaan planet Craunis, langit terbelah. Petir putih dan ungu menyambar turun. Axel, Mila, Evelyn, Vania, Lilian dan Olivia semua menoleh ke arah titik cahaya yang meledak dari medan kutub. Saat itu tubuh Catherine melayang. Tapi dia bukan Catherine yang mereka kenal. Rambutnya kini memanjang, berwarna ungu keperakan. Mata kirinya menyala lembut, kanan tetap biru langit. Di punggungnya, lapisan partitur energi terbentuk, seperti sayap tak terlihat. Tubuhnya melayang perlahan, membentuk pola gelombang nada yang stabil, namun liar. Angin magnetik memutar di sekitarnya. Evelyn menatapnya dengan rahang terbuka. Itu. Void Symphony Mode, kekuatan legenda dari para harmonizer berdarah murni. Catherine turun, berdiri tepat di depan Axel. Tak lagi malu. Tak lagi takut. Axel, suaranya tegas, tenang, tapi bergetar. Aku akan bertarung. Bukan hanya di sisimu. Tapi untukmu. Axel menatap matanya. Dalam. Jujur. Rawan. Catherine, kau. Ia belum selesai bicara saat Catherine mencondongkan diri, dan menciumnya. Bukan ciuman malu-malu. Tapi ciuman api, dari seseorang yang tak mau jadi nomor 2. Mila terdiam. Vania mendesah pelan. Namun tak satu pun membantah. Karena mereka tahu. Nada yang tersembunyi, akhirnya bangkit. Dan simfoni cinta, baru saja berubah nada. Mila menoleh, Evelyn tersenyum samar. Lilian berbisik, apa kita sudah terlambat? Olivia menunduk, wajahnya merah. Tapi, kita juga ingin. Axel berdiri. Catherine ikut bangkit, berdiri di sampingnya, tubuhnya bergetar dalam kontrol penuh. Jubahnya melayang ringan, memperlihatkan medan energi yang menyelimuti seluruh kulitnya. Senyumnya tak lagi ragu. Bukan waktunya bertanya, sekarang saatnya menyatu. Dan ketika keenam wanita mengelilinginya, dengan cahaya resonansi yang berbeda dari masing-masing hati. Axel tahu. Malam itu belum berakhir. Dan planet Craunis akan kembali berguncang. Bab 149. Magnet cinta, gravitasi jiwa. Resonansi di sekitar kutub Craunis belum juga mereda. Langit masih berdenyut dalam gelombang ungu dan biru, seperti napas planet itu ikut mengikuti ritme hati mereka. Catherine masih dalam pelukan Axel, tubuhnya bergetar. Setelah ledakan energi dan kebangkitan yang mengguncang langit, ia kini berada dalam tahap yang paling genting, penyesuaian antara jiwanya yang lama, dan kekuatan baru yang liar, tak terjinakkan. Namun ketika ia membuka mata, semua menjadi hening. Sejenak, tak ada suara. Hanya tatapan Catherine, penuh nyala, namun juga rapuh. Aura keperakan masih menyelimuti kulitnya, dan rambut panjangnya berkibar pelan. Axel, bisiknya. Suaranya tidak sekeras tadi, tapi jauh lebih dalam. Penuh rasa haus, bukan hanya karena cinta, tapi karena tubuh dan jiwanya yang kini bersatu dengan kekuatan gravitasi magnetik Craunis. Aku bisa merasakan semuanya, setiap sentuhanmu tadi pada Mila, setiap desahan, semuanya, masuk ke tubuhku. Aku, ikut bergema di dalamnya. Axel menatapnya, kaget namun tak menolak. Catherine berdiri pelan, jubah putihnya kini terbelah oleh semburat cahaya resonansi yang belum stabil. Ia melangkah maju, dan ketika ia menyentuh tangan Axel, tubuh Axel ikut tersedot pada gelombang energi baru yang belum pernah ia rasakan. Vania bergidik. Evelyn menunduk, napasnya memburu. Sementara Mila, hanya tersenyum samar, menyadari bahwa badai berikutnya tak terhindarkan. Kau, ingin menyatu denganku, Catherine. Bisik Axel, suaranya nyaris tak terdengar. Catherine mengangguk perlahan. Bukan hanya ingin. Aku, butuh. Langkahnya mantap, tapi lembut. Ia kini berdiri di tengah-tengah lingkaran 6 hati yang mulai beresonansi satu sama lain. Vania dan Evelyn mendekat, lalu Lilian dan Olivia juga tak tinggal diam, semuanya ditarik oleh pusat gravitasi yang kini ada di tubuh Catherine. Aura Craunis berubah drastis. Kutub magnetik di sekeliling mereka mulai membentuk lingkaran seperti stasiun energi alami. Catherine menggenggam kedua tangan Axel. Untuk menstabilkan kekuatan ini aku membutuhkanmu, Axel. Tapi bukan hanya tubuhmu. Hatimu, jiwamu, napasmu. Bimbing aku, satukan aku, sebelum semuanya meledak lagi. Mila menatap Axel dalam-dalam. Lalu mengangguk. Lakukan, sebelum energi itu menghancurkannya. Axel menghela napas dalam. Ia menyentuh dada Catherine, dan detik itu juga, resonansi melonjak seperti badai. Tubuh Catherine melayang perlahan, dan ketika tubuh Axel menyatu dengannya, secara jiwa, gelombang gravitasi mendadak tenang, lalu meledak, menyelimuti mereka semua. Namun kali ini, ledakannya bukan hanya karena gairah. Tapi karena, penyatuan 6 hati, 6 resonansi berbeda, yang akhirnya saling memahami, menerima, dan tak lagi bertarung untuk mendominasi.
Satu demi satu, mereka bergabung dalam aliran itu, tanpa kata, tanpa permusuhan. Mereka kini bukan rival. Mereka adalah satu simfoni. Titik titik titik. Di langit Crownis, aurora membentuk spiral baru. Dan dari dalam tanah, sebuah bunga dengan 6 kelopak energi mulai tumbuh perlahan. Sebagai simbol bahwa bukan hanya Catherine yang telah bangkit. Tapi cinta mereka semua, yang kini saling mengikat dalam pusat gravitasi yang sama, Axel. Bab 150. 5 jiwa tiba, dan panggilan dari planet ilusi. Langit Crownis mulai tenang. Spiral aurora yang tadi menggila kini berubah menjadi garis-garis lembut yang memeluk langit malam seperti irama lalebay. Aroma logam cair yang biasa terasa tajam, kini menjadi harum samar, seolah seluruh planet bernafas dalam damai sementara. Axel dan keenam istrinya baru saja menyelesaikan satu resonansi besar, baik tubuh maupun jiwa, yang mengguncang Crownis hingga ke lapisan atmosfer terdalam. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Di ufuk timur, 5 garis cahaya menembus langit malam. 5 sosok wanita meluncur cepat, tubuh mereka dikelilingi aura elemen yang kontras namun serasi. Nefertari, Ravina, Caitlin, Laxia, dan Namira, kelima istri yang sempat berpisah dari rombongan utama karena urusan di pusat perbelanjaan, tiba di medan resonansi. Mereka terhenti di udara, lalu perlahan turun dengan ekspresi tercengang. Pandangan pertama mereka tertumbuk pada hamparan cahaya keperakan yang masih hangat di atas lumut bercahaya. Tubuh Axel dikelilingi oleh 6 wanita dalam pelukan satu energi tunggal, tubuh-tubuh yang masih bersinar dengan aura cinta dan sisa-sisa simfoni gravitasi. Nefertari melipat tangan. Serius. Kita cuma pergi sebentar, dan mereka bikin pesta sebesar ini. Ravina tertawa sinis, tapi matanya menyala. Aku bisa mencium petir gairah di udara. Gila, mereka beneran melakukannya. Laxia menunduk, wajahnya merah, tapi bibirnya tersenyum kecil. Jadi begini, rasanya ditinggal. Caitlin menatap Axel dengan mata basah. Aku juga ingin ikut bersatu. Namira tak berkata apa-apa. Ia melangkah maju. Kalau simfoninya belum berakhir, maka jangan tinggalkan kami. Axel berdiri perlahan, napasnya masih dalam. Melihat 5 istrinya datang, ada rasa bersalah, tapi juga kehangatan. Satu demi satu, mereka melangkah mendekat, tak menyalahkan, tak mencela, hanya ingin ikut bergabung dalam resonansi besar yang telah mengikat hati semua wanita di hadapannya. Namun sebelum langkah itu mencapai Axel, langit bergetar. Seluruh planet Crownis memancarkan bunyi, nada datar rendah, seolah gema dari peringatan purba. Dari langit, muncul formasi cahaya ungu hijau yang berputar membentuk simbol kuno. Mila menatap langit dengan alis menyatu. Itu, bukan milik Crownis. Olivia berbisik. Itu, sinyal antar dimensi, dari tempat yang hampir terlupakan. Axel memejamkan mata sesaat, dan dalam pikirannya, muncul gambar kabur sebuah dunia berlapis ilusi, pantulan-pantulan langit, dan kota-kota yang tak memiliki bayangan. Dunia itu seperti tak nyata, namun tetap mengirim panggilan. Planet ilusi, gumam Evelyn. Dunia tersembunyi, yang bahkan Void enggan mendekatinya. Vania mengangguk pelan. Tempat itu, hanya bisa ditemukan oleh hati yang telah melewati 6 resonansi. Hanya ketika cinta menyatu, jalan ke sana terbuka. Dari langit, simbol itu memancarkan satu kata. Ilucentra. Axel menggenggam tangan Catherine dan Mila di kanan dan kiri. Mungkin, petualangan kita belum selesai. Nefertari melangkah ke depan. Kalau ini ujian berikutnya, maka kali ini, kita ikut dari awal. Kelima istri yang baru datang kini berdiri sejajar, menyatukan elemen mereka dalam satu lingkar resonansi. 11 wanita kini menyatu dalam satu denyut, menghadap satu tujuan. Dan ketika sinyal dari Ilucentra mulai membuka jalur cahaya menuju bintang paling ilusi di galaksi. Axel dan ke-11 ratunya bersiap. Untuk melangkah ke dimensi yang bahkan gema pun tak bisa menyentuhnya. Simfoni baru, akan segera dimulai. Bersambung.